kegiatan ini pada pagi hari ini. Yang kami hormati pejabat struktural di lingkungan keagamaan Denpasar. Yang kami hormati Media Iswara Balai Diklat Keagamaan Denpasar, panitia penyelenggara dan calon peserta yang berbahagia. Kita sebagai umat beragama tidak henti-hentinya memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia Beliau pada pagi yang cerah ini, walaupun dalam masih suasana pandemi COVID-19, kita dapat bersama-sama mengikuti upacara pembukaan Diklat Jarak Jauh Teknis Substantif Penyusunan Rencana Pembelajaran Angkatan 5 Balai Diklat Keagamaan Denpasar untuk wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Adapun calon peserta, Bapak Sekretaris, kami laporkan dari Provinsi Bali 4 orang, dari Provinsi Nusa Tenggara Barat 20 orang, dan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur 14 orang. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan kebersamaan serta partisipasi Bapak Ibu semua di tengah pandemi COVID ini yang menimpa dunia dan bangsa kita, bangsa Indonesia. Walaupun sekarang sudah perlahan-lahan menuju new normal, tapi kita wajib terus melaksanakan tugas dengan selalu memperhatikan protokol kesehatan. Dalam kesempatan ini kami sangat bersyukur Bapak Ibu masih dapat membagi waktu menjadi calon peserta diklat. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kondisi ini bisa segera berlalu. Diklat Jarak Jauh Teknis Substantif Penyusunan Rencana Pembelajaran Angkatan 5 Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur akan memanfaatkan fasilitas internet berbasis web e-learning BDK atau Zoom meeting, di mana metode pelatihan meliputi chatting, kuis, lembar kerja tugas, dan kegiatan mandiri melalui literasi bahan ajar dengan modul pembelajaran, PowerPoint, dan video pembelajaran. Kegiatan direncanakan selama 20 hari, dari hari Senin hari ini tanggal 2 sampai dengan 24 Juli 2020, dan peserta mendapatkan penggantian biaya pulsa sebesar 250.000 selama kegiatan diklat ini. Harapan kami dari panitia pelaksana, Bapak Ibu calon peserta dapat berpartisipasi secara aktif sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Semoga diklat ini dapat berjalan sesuai rencana, sehingga semua peserta bisa menjadi ASN yang profesional sesuai target yang kita harapkan. Adapun yang akan membuka kegiatan DJJ ini adalah Bapak Sekretaris Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. CV dari Bapak Sekretaris, maaf Bapak Sekretaris, saya bacakan dulu CV Bapak supaya peserta semua tahu. Nama Profesor Dr. Haji Muhyisom MAG, NIP 1968 0415 1996 03 1001. Tempat tanggal lahir, maaf ini tanggal lahir 15 April 1968, pangkat golongan pembina utama muda 4C, jabatan Sekretaris Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, unit kerja Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia,
Alamat rumah Jalan Arya Putra, Puri Bintaro, Residen 2, Blok A nomor 7, Sarua Indah Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Alamat kantor beliau, Gedung Kementerian Agama RI, Jalan MH Tamrin nomor 6, Jakarta Pusat. Selanjutnya, kami mohon dengan hormat dan perkenan Bapak Sekretaris untuk memberikan pengarahan kepada calon peserta sekaligus membuka secara resmi kegiatan diklat ini. Atas perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat kita semua. Kami persilahkan Bapak Sekretaris untuk membuka kegiatan ini. Dipersilahkan, Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat kita semua. Salam sehat semua, Bapak. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Lupa salam sehat, salam Pancasila. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan dan Pasar dari wilayah Diklatnya, para saksi, para JSC, para Ijazah Suara, dan para JSU, dan juga Denpasar dan wilayah sekitarnya, Bapak dan Ibu Guru sekalian, Pusat yang saya hormati, ini kita bersama-sama panjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena di sela-sela pandemi COVID-19 ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan waktu, dan diberi pertolongan oleh Tuhan sehingga kita masih tetap melaksanakan kegiatan ini walaupun dengan kondisi yang agak berbeda. Biasanya kan kita ketemu, sudah rindu Bali, sangat rindu dengan Bali, ini udah lama nggak pergi ke Bali. Ini mudah-mudahan cepat berlalu. Mudah-mudahan cepat berlalu. Kemana-mana ini, gara-gara pandemi ya hanya ketemunya di layar kaca aja. Ya mudah-mudahan musibah pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa melaksanakan kegiatan sebagaimana biasanya. Walaupun kondisi begini kita masih tetap produktif. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Masyarakat produktif, ya, bebas COVID. Bebas COVID-nya yang belum ini. Kalau produktifnya sudah produktif. Walaupun nggak bisa kemana-mana, tapi kita tetap beraktivitas. Kita tetap melakukan kegiatan dan tugas kita masing-masing. Betul. Kemudian yang kedua, semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga sebagai pengikutnya yang Muslim bisa menteladani dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Dengan kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah SWT. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, sebelum saya membuka acara diklat ini, saya ingin mengingatkan kembali bahwa kita semua adalah ASN Kementerian Agama. ASN itu aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara itu menurut Undang-Undang Nomor 5 ya, tentang ASN. ASN itu adalah yang PNS dan non-PNS. Yang PNS dan non-PNS. Itu namanya ASN. Aparatur sipil negara. Kalau yang PNS itu yang punya NIK. Yang non-PNS yang tidak punya NIK, istilahnya menjadi P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Nah, kita semua, ya mungkin di sini ada yang non ASN ya, yang non PNS maksudnya. Ini semua adalah ASN, aparatur sipil negara yang bekerja
mengabdikan ilmu, tenaganya, waktunya untuk bangsa dan negara, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu kita sedang melakukan itu sekarang. Oleh karena itu, ASN itu punya peran dan fungsi. Punya peran dan fungsi. Perannya ada 3, fungsinya juga ada 3. Perannya yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik. Pelaksana, kita ini semua adalah pelaksana kebijakan publik. Nah, fungsinya juga melaksanakan kebijakan publik. Kebijakan publik itu apa? Kebijakan publik itu adalah undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan dirjen di seluruh kementerian dan lembaga, ya, di seluruh kementerian dan lembaga, ya, khususnya undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri yang terkait dengan Menteri Agama, karena kita berada di bawah Kementerian Agama, itu namanya kebijakan publik. Oleh karena itu kita harus laksanakan kebijakan publik. Harus laksanakan kebijakan publik. Kalau guru harus juga paham undang-undang tentang guru, peraturan pemerintah tentang guru, peraturan menteri tentang guru, harus paham. Kalau WI juga begitu. Itu namanya kebijakan publik yang harus dilaksanakan oleh kita semua. Itu menjadi tugas, peran, dan fungsi kita sebagai ASN. Kemudian yang kedua, pelayan masyarakat. Kita semua yang publik, pelayan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi kita ASN ini peran dan fungsi kita itu merekatkan. Tidak boleh kalau kita menjadi provokator, malah yang tidak gelap. Peran kita ini merekatkan. Kita ini kan sudah sepakat hidup berbangsa dan bernegara. Berbangsa dan bernegara, nah, dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, berbeda-beda daerah, berbeda-beda bahasa, berbeda-beda latar belakang pendidikan, berbeda-beda sosial ekonomi dan lain sebagainya. Tapi kita sudah konsensus, sudah bersepakat hidup bersama dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, karena itu kita punya peran dan fungsi harus bisa merekatkan dan mempersatukan kesatuan bangsa. Itu kita sebagai ASN juga. Nah, sebagai ASN Kementerian Agama, punya tugas yang sangat penting, yaitu adalah pembangunan bidang agama. Karena kita berada di bawah Kementerian Agama, itu mempunyai tugas pembangunan bidang agama. Karena Kementerian Agama itu mempunyai visi dan misi serta tujuan, yang visi dan misi serta tujuannya itu adalah bagaimana membangun masyarakat beragama yang ada di negara kesatuan Indonesia menjadi masyarakat yang profesional, andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan adil. Jadi visi Kementerian Agama ini ya, ini RPJMN 2020 sampai 2024. Visi Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul. Sampai di situ, itu visi Kementerian Agama. Kemudian digabung dengan visi Presiden untuk mewujudkan Indonesia yang adil, berdaulat, mandiri, berkepribadian berdasarkan gotong royong. Jadi
mimpi atau tujuan akhir cita-cita yang akan dicapai oleh Kementerian Agama itu adalah membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul. Ini tugas yang berat ini. Sampai kapan? Ya sampai terus, sampai terciptanya masyarakat itu saleh, moderat, cerdas, dan unggul. Ini visi ke depan. Di situ jangkauannya panjang. Kemudian misinya. Misinya yang menyangkut pada pembangunan bidang agama itu misi 1, 2, 3. Kalau 4, 5 itu terkait dengan pendidikan keagamaan. Kalau yang nomor 6 itu terkait dengan tata kelola kepemerintahan. Nah, misi dan tujuan ini harus bergandeng. Nah, misinya meningkatkan kualitas kesehatan umat beragama. Maka tujuannya peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah. Itu misi yang pertama. Kita semua dengan tugas dan fungsi kita masing-masing ya, itu bagaimana membangun, meningkatkan kualitas kesehatan umat beragama. Kalau ngajak orang saleh ya kita harus saleh dulu, harus bagus dulu gitu. Jadi saling memberi semangat, memotivasi, menginspirasi supaya untuk menjadi masyarakat atau umat yang saleh. Yang saleh itu adalah yang bagaimana? Yang taat kepada Tuhan, yang berakhlak mulia dan berberi kemanusiaan. Itu yang pertama. Yang kedua, memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. Maka tujuannya penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. Itu yang kedua. Jadi kita harus memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. Jadi saya ingin menjelaskan kerukunan umat beragama. Kementerian Agama itu satu-satunya kementerian di negara yang ada dengan Kementerian Agama itu hanya di Indonesia. Maka Kementerian Agama punya tugas yang sangat mulia, yaitu mewujudkan trilogi kerukunan. Kerukunan antar umat beragama, kerukunan intern umat beragama, dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Jadi kerukunan antar umat beragama, antar Islam dengan Hindu, Hindu dengan Buddha dan seterusnya. Kalau antar itu yang beda keyakinannya, beda agamanya. Kalau intern itu di dalam satu agama. Misalkan kalau Islam, di situ kan Islam. Kemudian berbeda-beda madhab, berbeda-beda paham, berbeda-beda aliran, berbeda-beda organisasi sosial keagamaan, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Wathon, dan seterusnya. Itu intern. Jadi Hindu juga ada, di Buddha juga ada, di Kristen, Katolik juga ada. Nah itu juga harus rukun di internnya. Dengan kemudian berpecah belah. Nah, kemudian misi yang ketiga adalah meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata. Itu ya, tujuannya juga peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan. Ini misi yang ketiga, ya, mulai melayani pengadaan kitab suci, melayani rumah-rumah ibadah, melayani ya, perkawinan ya, yang dilakukan oleh umat beragama dan seterusnya. Itu harus bisa melayani dengan baik. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan pendidikan keagamaan. Kelima juga terkait dengan pendidikan keagamaan. Dan yang keenam terkait tata kelola pemerintahan yang ada di Kementerian Agama. Birokrasinya, budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif. Gampangnya, kita ingin di Kementerian Agama budayanya menerapkan 5 budaya kerja Kementerian Agama. Kan sudah hafal semua saya kira itu. Nah itu. Oleh karena itu selanjutnya ini lanjut agama. Nah, lanjut slide-nya.
agama di negara kita, ini ya, Undang-Undang Dasar 45 tentang agama. Indonesia ini bukan negara agama. Bukan negara sekuler. Sekuler itu yang memisahkan antara agama dan negara. Kalau negara agama, itu teokrasi. Seperti Vatikan, kayak itu ya. Itu negara agama. Seperti Iran, itu negara agama. Di mana antara agama dan negara itu menyatu. Di Indonesia itu negaranya negara Pancasila. Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bukan negara agama. Juga bukan negara sekuler. Tetapi agama di negara ini mendapatkan kedudukan yang sangat mulia. Agama benar-benar dimuliakan, difasilitasi, diayomi oleh negara. Ini contohnya, pasal 28E, pasal 28I, pasal 29. Nah, yang dulu kita sudah sangat hafal itu pasal 29 itu. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Jadi, tidak mungkin negara ini menghalang-halangi umat beragama. Tidak mungkin negara ini melarang umat beragama beribadah. Karena agama dijamin oleh negara. Bahkan orang beragama itu merupakan hak asasi setiap orang, setiap manusia yang berada di wilayah negara kesatuan Indonesia. Maka kalau ada mempertentangkan agama dengan pemerintah, itu salah. Karena ada ini kan, isu-isu hoak-hoak di internet, di medsos, makanya pemerintah akan menghilangkan mata pelajaran agama. Tidak mungkin. Nah, ini kalau menghilangkan melanggar undang-undang negara. Melanggar dasar negara, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sangat tidak mungkin. Jadi kalau yang begitu-begitu harus cek dan cross check, jangan kemudian kemakan isu. Jadi karena agama di Indonesia mendapat peran yang sangat penting. Bahkan seluruh undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri itu di atasnya itu harus ada kata-kata berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Coba lihat semua undang-undang masa ada begitu. Berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Bahkan Undang-Undang Dasar 45 pun itu kan jelas itu ya, berkat rahmat Allah, bla 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 bla, maka kemerdekaan dan seterusnya. Yang hafal undang-undang itu biasanya kan di SD dulu dihafalkan itu. Nah, artinya tidak perlu dipertentangkan agama dengan negara. Justru negara, pemerintah itu mengayomi, melindungi, memfasilitasi, dan memberikan kebebasan kepada umat beragama untuk beragama sesuai dengan keyakinannya dan kepercayaannya dan beribadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Oke, jadi itu yang menjadi dasar ya. Berikutnya, nah pembangunan dalam bidang agama, pembangunan yang dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang berakhlak, beretika, ya, bermoral, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, serta menciptakan masyarakat yang berkualitas dalam ekonomi dan sosial. Jadi kita ini, mari ASN Kementerian Agama seluruhnya bagaimana berupaya menciptakan masyarakat yang berakhlak, beriman dan bertakwa. Dan ini termasuk juga tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan. Bagaimana masyarakat kita itu punya moral, punya etika yang bagus, punya keimanan yang kuat, dan punya ketakwaan, artinya punya komitmen, punya dedikasi kepada Tuhan yang Maha Esa yang sebaik-baiknya. Itu bagaimana menciptakan itu? Tentu kita ciptakan dari diri kita sendiri dulu, masyarakat, kemudian keluarga, kemudian masyarakat. Nah, itu tugas kita semua. Tugas saya, tugas Bapak dan Ibu sekalian. Sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada pada diri kita masing-masing dan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada pada diri kita masing-masing. Itu pembangunan agama. Bagaimana peran Kementerian Agama?
dalam pembangunan agama. Ya. Jadi Kementerian Agama ini punya peran yang sangat penting, yaitu meningkatkan kualitas kesejahteraan umat, sama dengan tadi itu ya, visi, misi, dan tujuannya. Meningkatkan pemberdayaan dan sumber daya ekonomi umat, perluasan akses pendidikan. Ini bukan pendidikan dini nih, akses pendidikan berciri khas agama, pendidikan agama, dan keagamaan. Ini perlu dipahami ini. Kalau pendidikan agama itu adalah mata pelajaran agama. Kalau pendidikan keagamaan itu adalah lembaganya, kayak pesantren, diniyah, pasraman, pabaja, samanera, dan lain sebagainya, itu pendidikan keagamaan. Kalau pendidikan agama itu adalah mata pelajaran agama yang diajarkan di sekolah-sekolah. Kalau pendidikan agama, pendidikan umum berciri khas agama itu adalah madrasah-madrasah yang di dalamnya kurikulumnya 70% itu pendidikan umum, 30% pendidikan agama. Itu. Terus berikutnya, menguatkan kreativitas dan peningkatan daya saing pendidikan agama dan keagamaan. Yang terakhir, turut serta dalam pembangunan dan agama dan keagamaan di era revolusi digital. Nah, ini kemudian agama kita semua. Ini kan era disruption ya, era revolusi digital itu era yang sangat sangat banyak informasi, ya, kayak tsunami. Jadi karena banyaknya informasi, akhirnya ada ketidakpastian, ada ambigu, ada era disruption itu memang era yang sangat membingungkan kalau kita tidak punya pedoman, tidak punya keyakinan yang kuat. Ternyata peran kemudian agama dalam pembangunan agama, mengajak kepada seluruh umat beragama dalam menghadapi era disruption ini atau dunia medsos, harus benar-benar hati-hati, harus bisa melakukan cek, cross check, dan tabayun supaya tidak terjebak dalam isu-isu hoax yang merugikan kita. Baik, berikutnya. Nah, Kementerian Agama ya, itu menolak paham radikalisme, karena radikalisme adalah suatu pandangan atau paham gerakan yang menolak secara menyeluruh terhadap tatanan tertib sosial, paham politik yang ada dengan cara perubahan dan perombakan secara besar-besaran melalui jalan kekerasan. Kita tidak ingin ada radikalisme, apalagi radikalisme berdasarkan agama. Terus berhadapan-hadapan dengan pemerintah. Jadi tentu itu kita tolak, ya. Karena kita sudah sepakat kita hidup berbangsa dan bernegara dalam bingkai negara kesatuan Indonesia. Kita hidup berdampingan antara semua agama, semua suku, semua yang berbeda-beda ini, Bhinneka Tunggal Ika. Maka kalau ada radikalisme yang didasarkan kepada isu-isu sara, ini tentu harus kita tolak karena tidak sesuai dengan konsensus dan kesepakatan kita berbangsa dan bernegara. Ya, Kementerian Agama mempunyai program moderasi beragama. Ini sering saya sampaikan nih, moderasi beragama adalah suatu jalan tengah dalam pemahaman, pengamalan, dan perilaku agama dan keagamaan, sehingga tidak terjebak kepada pemahaman ekstrim kanan dan ekstrim kiri dalam beragama. Jadi moderasi itu adalah jalan tengah. Artinya beragama berada di jalan tengah. Beragama yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Beragama yang sesuai dengan nilai-nilai universal kemanusiaan. Beragama yang sesuai dengan hukum alam, yang sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri kemakhlukan. Itu moderasi, ya. Moderasi berada di jalan tengah. Ditambahi beragama. Beragama itu dalam artian menyasar orang yang memeluk agama. Bukan agama, bukan moderasi agama, tapi moderasi beragama. Kalau agama itu sudah moderasi, tapi yang cenderung tidak moderasi itu
orang yang memeluk agama, yang beragama. Karena mungkin salah pergaulan, salah bacaan, salah pemahaman, sehingga terjebak pada ekstrem kanan maupun ekstrem kiri dalam beragama. Itu ada kenyataannya ada orang yang kemudian ya salah paham dan gagal paham dalam beragama, sehingga kemudian menganggap kan, akhirnya semua hidup di dunia ini harus kita lawan semua, sehingga dia ya, tinggal di gua-gua, tidak makan, tidak minum, dan lama-lama mati di dalam gua. Ya, karena ini tidak sesuai dengan apa? Kemanusiaan, tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Nah, kan cenderung ada beberapa umat beragama karena pemahamannya yang terjebak pada ekstrem kanan maupun ekstrem kiri, itu kemudian saling merugikan dengan sesama manusia. Sesama manusia kemudian saling bunuh, saling memfitnah dan lain sebagainya. Itu orang-orang yang terjebak kepada ekstrem kanan. Artinya ekstrem kanan itu apa? Berlebih-lebihan, sangat berlebih-lebihan dalam melaksanakan ajaran agama, sehingga keluar dari jalan tengahnya itu. Jadi keluar dari moderasinya. Contohnya, ya, kalau ekstrem kanan, kalau dalam Islam ya kan kewajiban kita sholat 5 waktu. Kemudian karena ekstrimnya dalam pemahaman beragama, dia melakukan sholat setiap jam sholat. 24 jam berarti 24 kali. Nah ini sudah ekstrim ini. Tidak sesuai dengan ajaran agama yang sebenarnya. Kalau ekstrim kiri, itu malah beda lagi. Selalu mempertanyakan dengan akalnya seluruh ajaran agama. Pokoknya yang tidak masuk akal ditinggalkan. Lama-lama agama menjadi hilang. Itu. Kita tidak menginginkan itu. Yang kita inginkan adalah kita berada di jalan tengah, di moderasi beragama. Ya, beragama itu ya harus sesuai dengan apa? Hidup dan kehidupan manusia. Beragama itu ya harus mengarah kepada kemuliaan, harkat dan martabat manusia. Beragama itu adalah ya untuk hidup harmonis, hidup rukun, tentram antar sesama manusia. Tidak saling baku bunuh, ya, saling memfitnah dan sebagainya. Kan Tuhan menurunkan agama itu untuk kemuliaan manusia, untuk kebahagiaan manusia. Nah, kemudian kok umat manusia menyalahgunakan agama malah untuk menyengsarakan antar sesama manusia. Itu menjadi tidak benar. Maka moderasi beragama adalah beragama menurut kehendak dan kemauan Tuhan agar supaya manusia beragama demi kemuliaan manusia, demi harkat dan martabat manusia. Itu moderasi beragama. Ya. Jadi ada bernya ya, ingat kalau moderasi beragama, bukan moderasi agama. Kalau agama itu ajarannya itu sudah moderasi, sudah sesuai dengan harkat dan martabat nilai-nilai universal kemanusiaan. Nggak ada agama yang kemudian malah menyengsarakan manusia, nggak ada. Manusia itulah sendiri yang salah paham dalam memahami ajaran agama sehingga dia merusak kemanusiaannya sendiri. Oke, berikutnya, mengapa perlu moderasi beragama? Ya, antara agama dan negara Indonesia tidak dapat dipisahkan karena agama mewarnai seluruh ketatanegaraan Indonesia, mulai konstitusi, undang-undang, perangkat sosial dan lain sebagainya. Nah, mengapa moderasi beragama? Moderasi beragama berfungsi untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Indonesia dan kerukunan antar umat beragama, indeks umat beragama, serta umat beragama dengan pemerintah. Yaitu tadi yang telah saya jelaskan, trilogi kerukunan. Nah, ini harus diciptakan terus. Karena memang sering sekali ada masyarakat yang ngompor-ngomporin, yang memprovokasi agar umat beragama kemudian berhadapan-hadapan dengan pemerintah. Nah, ini pemerintah itu boleh dikritik, boleh. Ya, boleh silakan, bukan kebal kritik, kalau nggak benar dikritik. Tapi yang tidak boleh itu
beralasan, berargumentasi dengan dasar agama, kemudian ingin merubah negara, ingin merubah pemerintah. Nah, ini yang nggak boleh. Kan itu sudah sepakat kita. Kita kan sudah sepakat, ayo mendirikan negara kesatuan Indonesia dengan seluruh perbedaan yang ada, Indonesia sudah kan begitu. Tapi kemudian kalau ada satu agama ya, melakukan makar gitu, udah diganti aja negara ini, kan? Nah ini menjadi tidak boleh. Ini tidak sesuai dengan trilogi perubahan beragama. Tujuan, nah, tujuan sama aja yang saya jelaskan. Tujuan moderasi beragama yang manusiawi sesuai dengan fitrah, harkat dan martabat Indonesia. Sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi orang beragama ya harus apa? Tujuannya beragama itu ya demi kemanusiaan, demi kebahagiaan manusia. Beragama yang profetis, beragama itu harus sesuai dengan nilai kebenaran, kemaslahatan, ya, dan juga sunnatullah atau hukum alam yang sudah diciptakan oleh Allah. Jangan kemudian merusak lingkungan, ya, merusak ekosistem yang sudah Tuhan ciptakan dengan alasan agama. Itu malah tidak sesuai dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Beragama yang living, yang membumi. Beragama itu jangan hanya dilihat dari simbol-simbolnya. Beragama itu ya harus living, harus lahir dan batinnya ya sesuai. Jangan hanya kelihatan di luarnya doang. Apa istilahnya kalau itu kelihatan topengnya doang. Jadi beragama itu jangan bertopeng gitu loh. Beragama itu ya sesungguhnya. Jadi jangan bertopeng, kelihatannya pakai turban atau pakai apalah ya, simbol-simbol agama. Ya. Tapi kemudian di balik itu ternyata dia perbuatannya bukan bagus, tapi perbuatannya sangat tidak sesuai dengan kemanusiaan. Itu namanya beragamanya tidak living, tidak masuk dalam hidup dan kehidupannya. Terus yang terakhir, beragama bukanlah menjadikan manusia bertindak seperti Tuhan. Bertindak atas nama Tuhan yang mengorbankan hidup dan kehidupan manusia. Jadi jangan beragama kemudian merebut otoritas Tuhan. Jadi mengkafir-kafirkan orang, kamu itu neraka, kamu itu surga, itu tugasnya Tuhan, bukan tugas kita. Jangan merebut otoritas Tuhan gitu. Ya. Jadi jangan merebut otoritas Tuhan. Jadi kalau persoalan neraka, surga dan sebagainya, label-label itu bukan otoritas kita sebagai hambanya. Tugas kita itu mengabdi kepada Tuhan sebaik-baiknya demi hidup kita supaya mulia, supaya tentram, supaya harmoni. Ayo, walaupun kita berbeda-beda agama, ayo berlomba-lomba dalam kebaikan. Ayo berlomba-lomba menciptakan dunia yang damai, dunia yang harmonis, lingkungan yang menyenangkan, lingkungan yang sesuai dengan ekosistem yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita rusak ya, dengan illegal logging, dengan macam-macam lah edukasi dan seterusnya. Itu supaya Tuhan memberikan seluruh nikmatnya itu bisa kita syukuri dan kemudian tidak berbalik, malah kita menjadi sengsara dengan perbuatan kita sendiri. Jadi itulah tujuan daripada moderasi beragama. Saya itu ya, selesai. Nah, terima kasih. Mari kita buka acara debat ini dengan mengharap kepada Tuhan yang Maha Esa. Semoga Tuhan selalu melindungi kita, memberikan kesehatan, ya, memberikan kasih sayangnya selalu, sehingga kita tetap diberi kesehatan dan dibebaskan dari segala penyakit. Dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu sehingga kita bisa hidup benar-benar normal ya, seperti yang dulu. Bukan new normal, sekarang kan new normal ya. Itu new normal sebenarnya nggak normal gitu. Tapi kalau normal yang sesungguhnya ya kayak dulu. Ya, kayak dulu kita ketemu di Bali ya, kita cari makan ikan bakar gitu, itu udah normal benar gitu. Sekarang kan jangan normal ini, hanya di depan layar aja. Ya kira gitu, mari kita buka bersama-sama debat ini dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada
kesalahan atau kekurangan atau salah kata. Saya ucapkan selamat mengikuti diklat, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa diterapkan, dilaksanakan di tempat kerja Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekretaris. Selanjutnya kami, kalau seandainya Bapak Sekretaris ada kepentingan, keperluan yang harus segera dilaksanakan, kami persilahkan. Terima kasih banyak. Semoga pandemi ini segera berlalu. Ya, supaya Bapak Sekretaris bisa jalan-jalan ke Bali, kami pun bisa jalan-jalan ke wilayah kerja. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Sama-sama.